Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Pada tahun 2077, game virtual Doomsday menjadi kenyataan. Tatanan dunia telah runtuh dan kehidupan manusia seperti neraka. Manusia terbangun dengan kemampuan luar biasa. Di tengah situasi kacau seperti ini, Ye Qiao, si playboy terkaya di Jiancheng, tetap melindungi Kim Yanran dengan sangat baik. Di sana Ye Qiao berkata kepada Jim Kanran, "Jangan khawatir, Yanran. Aku telah menghabiskan banyak uang untuk mencari 10 expert untuk membantumu naik level. Pasti akan membantumu mendapatkan yang terbaik." Ye Qiao tidak segan-segan menghabiskan seluruh kekayaan keluarganya untuk membeli artefak untuk Qin Yanran. Jika ada lawan atau equipment, Ye Qiao akan memberikan ke Yanran. Berkat Ye Qiao, Yanran akhirnya menjadi seorang level god powerhouse di Dragon Kingdom. Hari ini adalah ketika Ye Qiao dan Qin Yanran menikah. Terlihat di sana semua orang sangat iri dengan mereka berdua. Aku sangat iri. Mereka benar-benar pasangan serasi. Ye Qiao, pria seperti dia, kaya raya dan begitu setia. Andai aku bisa bertemu dengan seseorang seperti dia, itu pasti luar biasa. Kamu jangan bermimpi. Di saat itu Ye Qiao bertanya kepada Yanran. Yanran, maukah kamu menikah denganku? Akan tetapi di saat itu Yanran berkata, ya, aku mau, tapi bohong. Terlihat di sana Yanran langsung menyerang Ye Qiao. Hal itu membuat Ye Qiao sangat terkejut dan kesakitan. Di sana, Yanran berhasil mengambil jantung dari Ye Qiao. Apa yang kau kenapa? Yanran bertanya. Ye Qiao, apa kau pikir uang bisa membeli ketulusanku? Kau pikir dengan memberiku equipment, kau bisa mengikatku? Terlihat ada seseorang lelaki di sana. Hal itu membuat Ye Qiao sangat terkejut. Yanran berkata kembali, kau salah. Aku menerima hadiahmu, bukan berarti aku setuju menerima perasaanmu. Aku tidak semurah itu. Pencapaian hari ini adalah hasil kerja kerasku selangkah demi selangkah. Hanya Zhou Hong di dunia ini yang bisa memahami rasa sakitku. Sekarang aku akan memberikan hatimu padanya. Dengan begini, saat aku bersamanya, aku bisa mendengar detak jantungmu setiap hari. Bukankah itu sama mengharukan? Hia, pergilah ke neraka, dasar sampah. Sekarang semua tentangmu adalah milikku. Di saat itu terlihat Ye Qiao terjatuh ke suatu tempat. Kenapa? Qin Yanran, aku menyerahkan segalanya hanya untuk dirimu. Tapi pada akhirnya kau mengkhianatiku. Aku tak berdaya. Apa aku akan mati seperti ini? Aku tidak punya hati lagi sekarang. Tidak, aku tidak bisa mati seperti ini. Aku tidak mau menyerah. Aku ingin balas dendam. Aku ingin balas dendam. Aku akan memastikan mereka menghadapi konsekuensi atas tindakan mereka. Terlihat di sana, Ye Qiao tersadar kembali di saat dirinya bersama dengan Yanran. Ye Qiao, apa kau tuli? Hei, apa kau mendengarku? Ye Qiao, apa menurutmu aku membutuhkan uangmu yang sedikit ini? Biar aku memberitahu, aku mau menerimanya uang itu. Itu hanya untuk menjaga diri dan wajahmu. Dan mengerti, jika kau masih tidak melepaskanku, maka jangan pernah datang mencariku lagi di masa depan. Melihat itu membuat Ye Qiao kebingungan. Apakah aku menjelajah waktu? Tidak, momen ini sangat familiar. Aku ingat kejadian ini seminggu sebelum game Damskoy menjadi kenyataan. Ada 200.000 di kartu ini yang merupakan biaya hidup Jin Yadran bulan ini. Aku benar-benar kembali. Di saat itu Yandran langsung berkata, kau tidak tahu betapa beratnya beban yang kutanggung saat menerima uangmu. Banyak teman sekelas yang bilang aku hanya mengandalkan uang anak orang kaya. Mereka sama sekali tidak tahu. Semua ini sepenuhnya untuk kebaikanmu. Akan tetapi terlihat di sana wajah dari Ye Qiao langsung berubah. Bagaimana? Apa kau menyesalinya? Ye Qiao langsung berkata, demi kebaikanku sendiri. Hal itu membuat Chandran kebingungan. Ye Qiao langsung pergi. Itu sangat menyulitkanmu. Aku tidak akan melakukannya lagi di masa depan. Hal itu membuat Chandran kebingungan.
Lagi-lagi, trik kecil seperti ini. Baiklah, mengingat kau sudah jauh-jauh datang. Kali ini, aku akan dengar berat hati menerima kartumu. Namun di sana Yekio berkata, pergi dari sini. Sekarang juga. Hal itu membuat Yadran kebingungan. Yekio, kau benar-benar berbicara padaku seperti ini. Kau pasti akan menyesalinya. Namun di sana Yekio langsung berkata, tiba-tiba aku teringat, sepatu yang kau pakai itu aku juga membelikannya. Lepaskan. Hal itu membuat Yandran sangat kesal. Ye Kiao, tidakkah menurutmu dua uang receh itu hebat? Kau pikir dengan cara ini akan membuatku menyerah kepadamu? Ye Kiao, ingat apa yang kau lakukan. Bahkan jika kau berlutut untuk memohon kepadaku di masa depan, aku tidak akan pernah memperhatikanmu lagi. Namun di sana Ye Kiao berkata, syukurlah, aku mohon jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Dirinya juga memikirkan, ada hal yang lebih penting yang harus kulakukan. Jadi aku tidak punya waktu untuk berbicara denganmu. Menurut timeline saat ini, uji coba beta tertutup Doomsday akan dimulai dalam 1 minggu. Doomsday, saat itu dalam 10 menit pertama uji coba, sistem top 1 akan dibuka secara singkat. Yang harus kulakukan hanyalah mengumpulkan dana yang cukup sebelum beta tertutup. Terlihat di sana, Ye Kiao langsung menelepon seseorang. Oh, bukankah ini sang Grid Lover? Kenapa kamu tiba-tiba menelponku? Hei, Nona Lin, bukankah kau sebelumnya menginginkan sahamku kan? 2 miliar, penjualan 1 kali, maukah kamu membelinya? Hal itu membuat Nona Lin sangat kebingungan. Apa? Apa kau akan katakan itu benar? Apa kau ingin menjual sahammu? Ye Kiao berkata, 2 miliar, tidak kurang 1 sen. Di sana Nona Lin berkata kembali, tentu, 2 miliar adalah 2 miliar. Chen Kiao, kamu akhirnya menemukan jawabannya yang menyerahkan grup Yeki kepadaku. Hentikan omong kosong itu dan hubungi aku segera mungkin. Setelah telepon selesai, Yekio memikirkan. Langkah selanjutnya adalah menunggu close beta. Doomsday datang. Dalam hidup ini, aku ingin naik ke puncak sendirian. Dan 1 minggu kemudian, sistem memberitahunya. Selamat datang di game Doomsday. Versi saat ini dalam tahap beta tertutup. Selamat kepada para pemain karena lolos ke beta tertutup. Tes ini hanya akan berlangsung selama 3 hari. Setelah 3 hari, versi beta publik akan diluncurkan. Terlihat di sana, Yekiao memasuki game. Bau yang familiar ada di sini. Game Doomsday. Nama panggilanku adalah Yekiao, sedangkan jobku adalah di kehidupanku sebelumnya, sebuah guild rendah dihancurkan oleh seorang Beastmaster level God yang datang bersama Giant Dark Dragon dan membunuh mereka tanpa ampun. Dalam hidup ini, aku tidak kekurangan uang, sumber daya apapun. Jadi aku akan memilih Beastmaster. Berikutnya adalah momen terpenting. Top up, sistem memberitahu 2 miliar koin emas telah tiba. Hahaha, keren sekali. 2 miliar telah tiba. Dalam waktu kurang dari 3 hari, nilai koin emas ini akan meningkat 10 kali lipat. Di saat itu sistem memberitahu Kie Kiao, selamat, karena Anda adalah pemain pertama yang top up lebih dari 100 juta. Sistem akan membuka job tersembunyi. Job tersembunyi telah diidentifikasi dan diintegrasikan secara otomatis kepada Anda. Hal itu membuat Yekio sangat kebingungan. Selamat atas job kedua Anda, Dewa Kekayaan. Mendengar itu, Yekio memikirkan, apa ini? Apa ini? Apa ini job tersembunyi yang aku dapatkan karena membuang-buang banyak uang? Job tersembunyi, Dewa Kekayaan. Dan di saat itu ada sosok katak yang muncul. Tak kusangka, orang yang membuka kunci pamanku ternyata adalah seorang anak muda. Hal itu membuat Yekio kebingungan. Dari mana katak ini muncul? Namun katak itu sangat kesal. Lancang sekali. Aku adalah Aibon. Aku adalah mentor kekayaanmu. Kau adalah dewa kekayaan yang ke-709 yang dilatih olehku. Di sana, Yekio langsung bertanya kepada Ebimon. Seekor katak menjadi mentorku. Apa kau pikir kau menjual produk investasi? Namun Ebimon berkata, bocah nakal, biar kutunjukkan apa itu kekayaan. Terlihat di sana, Ebimon mengeluarkan semua skill miliknya. Bakat alami, kekayaan mengalir level 1. Bakat alami tidak berharga. Bakat alami, Hung Tian level 9. Pesona tak tertandingi, kekuatan dewa kekayaan. Melihat itu membuat Yekio sangat terkejut. Waduh, tidak heran, ini adalah job tersembunyi. Ternyata ada begitu banyak bakat dan keterampilan. Tapi sepertinya tidak ada yang bersifat menyerang ya, Ebimon berkata.
Kau benar-benar tidak mengerti apa-apa. Bakat dan keterampilan dari job dewa kekayaan. Salah satu saja, itu sudah merupakan kekayaan yang melimpah. Di sana, Yekio langsung baca deskripsi dari bakat alami kekayaan mengalir level 1. Hah, banyak uang, koin emas yang kamu bawa meningkat 1% setiap hari. Kemudian dengan kekayaan bersihku saat ini sebesar 2,2 miliar, aku bisa mendapatkan tambahan 27 juta koin setiap hari. Di sana Ebimon berkata, tidak hanya itu, jika digabungkan dengan kekuatan dewa kekayaan, kau bisa mendapatkan 20 juta poin atribut gratis setiap hari. Hal itu membuat Yekio sangat senang. Ayolah, dewa kekayaan ini terlalu seru kan? Dalam kehidupan terakhirku, aku menghabiskan seluruh kekayaanku untuk Kinyandran. Dalam hidup ini, aku telah menjadi dewa kekayaan, dan aku ingin memberitahu dunia apa itu kekuatan uang. Dengan Golden Finger ini, tunggu apa lagi jika tidak ingin mempercepat perkembanganku? Ayo, masuk ke desa pemula. Terlihat di sana, Yekiao dan Ebimon langsung diteleportasi ke desa pemula. Flower Lakes Plan. Sepertinya servernya baru dibuka dan belum banyak orang. Jadi ini peluang bagus untuk berkembang dengan cepat. Awal mula Beastmaster puluhan kali lebih sulit daripada job lainnya. Karena dia tidak memiliki kemampuan untuk menjinakkan monster yang kuat di awal tahap. Kalau aku ingin berkembang dengan cepat, aku harus benar-benar perlu mencari caranya. Namun di sana Ebimon bertanya, siapa yang tahu begitu terobsesi memiliki job Beastmaster tanpa mempunyai equipment sejak awal? Namun Yekio berkata, tahukah kamu, Beastmaster adalah job tertinggi yang punya potensi sangat besar. Akan tetapi di saat itu ada goblin yang menyerang. Ah, daging manusia, makanan enak. Melihat goblin itu membuat Yekio sangat terkejut. Sial, prajurit elit level 5. Keberuntungannya apanya? Di situasi saat ini, pilihanku bertarung atau kabur. Akan tetapi di saat itu terlihat Ebimon telah berlari. Ah, kodok itu malah kabur. Ebimon bertanya, apalagi yang dipikirkan? Kau tak punya apa-apa selain celana dalam, senjata saja nggak punya. Gimana mau benang? Melihat itu, Jekio juga langsung berlari. Setelahnya mereka telah sampai di desa pemula. Kami akhirnya sampai di kota utama. Itu sangat berbahaya. Aku hampir kehilangan nyawaku tadi. Aku tidak pernah mengalami penghinaan seperti ini. Akan tetapi melihat Yekiao membuat semuanya malah tertawa. Hei, apa sebagian orang benar-benar memilih job Beastmaster? Yah, aku benar-benar tidak menyangka orang yang memilih job Beastmaster masih ada. Beastmaster-nya adalah Gatak. Namun melihat hinaan itu, Yekiao hanya diam saja. Namun Ebimon langsung berkata, di dalam kota ada yang menjual telur Beastmaster. Cepat pergi beli, bocah nakal. Namun di sana Yekio berkata, aku tidak ingin Beastmaster tingkat biasa itu. Namun Ebimon langsung bertanya, jadi apa yang kau mau? Di sana Yekio berkata, ikuti aku. Aku tahu underground tersembunyi, di mana ada telur Beastmaster tingkat God di sarang naga. Namun di saat memasuki Super Mall membuat Ebimon sangat terkejut. Apa kau gila? Kau masih level 1. Apa kau ingin lakukan di sini? Hanya orang level 100 lah yang bisa memasuki ini. Namun Yekio berkata, berhenti berbicara omong kosong. Aku punya alasan sendiri. Ayo pergi. Akan tetapi di saat itu dirinya dihentikan seseorang. Tunggu, anak muda, ini bukan tempat yang harus kau datangi. Kembalilah dan berlatih. Hanya setelah kau mendapatkan surat pengantar dari Tuan Kota, pintu Supreme Hall akan terbuka untukmu. Itu adalah Grand Mage level 80. Melihat itu Yekio berkata, sangat layak menjadi Supreme Hall. Bahkan penjaga gerbangnya saja Grand Mage level 80. Grand Mage yang terhormat, saya tidak punya syarat pengantar. Dengan itu Grand Mage berkata, kalau begitu kembalilah. Supreme Hall adalah harta kekaisaran. Dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dimasuki oleh anak muda sepertimu. Namun Yekio berkata kembali, meskipun saya tidak memiliki surat pengantar, Grand Mage yang terhormat sepertinya telah menjatuhkan sesuatu beberapa hari yang lalu. Jadi saya mengirimkan khusus untuk Anda. Mendengar itu Grand Mage langsung berkata, sesuatu apa? Aku menyarankan kau untuk tidak bermain-main. Namun Yekio langsung memberitahunya, Tuan, menurutmu itu apa? Terlihat di sana banyak sekali ada koin emas. Tuan, di sana, lihat di belakang, di situ masih ada. Tuan, apa Anda menyukainya?
Melihat itu membuat Grandmage sangat senang. Oh ya, kamar pribadi di Pavilion God War of lantai atas. Satu VIP paling eksekutif. Silakan naik ke atas. Namun melihat tingkah laku dari Grandmage, Yekio berkata, Tuan, saya masih lebih suka Anda yang tadi. Yang lihat dan tak terduga. Bisa kembali seperti itu. Anak muda, cepat naiklah. Setelah memasuki Supreme Hall, terlihat Knack dengan kekuatan hancur yang luar biasa. Semuanya level 80. Di sana Ebimon berkata, Supreme Hall benar-benar luar biasa. Guardian sewaan level 100. Dengan ini kau bisa meratakan desa pemula, bocah. Akan tetapi Yekio berkata, ini bukan apa-apa. Mereka tidak dapat menarik perhatianku. Akan tetapi di saat itu ada seseorang yang datang. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Di sana Yekio berkata, aku perlu menyewa God level puppet guard. Di sana Berserker langsung berkata, God level sangat berharga, bagaimana bisa disewakan kepada orang luar. Selain itu, tergantung pada kualifikasimu. Menyewa God level 80 sudah cukup. Anda tidak akan mampu untuk menyewa puppet level God. Di sana Yekio berkata, 100 juta per hari. Hal itu membuat Berserker kebingungan. 100 juta, ini ada prinsipnya. Itu benar-benar tidak mungkin. Kebetulan saya kenal Shocker tingkat God yang bisa membantumu bertanya. Melihat itu membuat Edimon sangat kebingungan. Shocker itu adalah job tersembunyi. Di sana Yekio berkata, Shocker God level yang paling kuat dengan perlindungan, pertahanan dan serangan dan semuanya. Jika Anda memilih untuk memperkerjakannya di awal, itu akan menjadi pilihan yang baik. Itu dia. Berserker berkata kembali, saya bisa memanggilnya kapan saja. Tapi saya perlu memastikan satu hal terlebih dahulu. Kapan 100 juta koin emas ini akan dibayarkan? Yekio langsung berkata, tanda tangani kontraknya sekarang dan bayar kapan saja. Di sana Berserker langsung mengeluarkan kontraknya. Tidak masalah. Setelah mendatangi kontrak, saya akan memanggilnya sekarang. Yekio langsung berkata, oke, lebih cepat lebih baik. Aku sedang terburu-buru. Dan di saat itu Shocker tingkat God langsung datang. Bocah mana yang membuat kontrak denganku? Ah, pria yang tampan. Aku Shocker Dorothy. Sesuai kontrak, dalam waktu 24 jam terakhir, aku akan menuruti perintah Anda. Melihat itu membuat Yekio sangat terkejut. Levelnya terlalu tinggi dan informasinya tidak dapat dilihat sama sekali. Di sana Dorothy langsung berkata, katakan padaku, jika kamu memiliki persyaratan apapun, aku akan memuaskanmu. Namun di sana Yekio langsung berkata, halo senior, saya mempekerjakan senior terutama karena saya ingin menantang misi yang sangat sulit. Mendengar itu Dorothy hanya tertawa. Di manakah tingkat kesulitan dungeon di desa pemula? Apa misinya itu membunuh Raja Goblin atau keluarganya? Aku mungkin hanya perlu melambaikan tangan dan semuanya akan terselesaikan. Di sana Yekio langsung berkata, kalau begitu tak perlu berlama-lama lagi. Saya mengandalkan Anda, senior. Di sana Dorothy juga berkata, tak masalah, silakan pimpin jalannya. Terlihat di sana, Yekio langsung membasmi semua goblin yang ada. Melihat kekuatan dari Yekio membuat semuanya sangat terkejut. Apa aku salah lihat? Orang itu membawa Shocker. Ini tidak seperti Shocker. Ini tidak seperti Shocker. Dia tidak menampilkan levelnya. Apa dia cheater? Bukan cheater. Seharusnya itu adalah NPC tingkat tinggi yang disewa. Terlihat di sana sistem memberitahu Yekiao. Ding, selamat level Anda telah meningkat menjadi ke level 10. Anda telah memperoleh 10 poin atribut yang mendistribusikan secara gratis. Selamat, Anda telah menjadi pemain pertama yang menembus level 10 di desa pemula. Anda akan diberi 10 poin atribut. Anda adalah pemain pertama di dunia yang menembus level 10. Melihat itu, Ebimon berkata, bocah nakal, kau naik level 10 begitu cepat. Level tertinggi pemain lain tidak lebih dari level 5. Terlihat di sana, itu adalah pemberitahuan global. Hal itu membuat semuanya sangat terkejut. Sialan, apa-apaan ini? Dalam waktu kurang dari sehari, seorang telah dipromosikan ke level 10. Sepertinya dialah orang itu. Bukankah itu terlalu tidak wajar? Aku mau minta bantuan dirinya. Apa masih sempat? Orang ini jangan-jangan adalah pemilik gamenya. Apa dia mencoba bermain untuk menguji gamenya? Dan di saat itu Yekio menuju ke suatu tempat. Hampir itu saja poin atribut yang diberikan oleh peningkatan ditambah 100 juta yang dihabiskan hari ini.
kekuatan dewa kekayaan, 100 poin atribut yang diberikan hampir cukup, dan kita dapat mencapai tujuan kita yang sebenarnya. Di sana Ebimon langsung bertanya, jaraknya sangat jauh, apa ini salinan tersembunyi yang kau sebutkan? Yekiao berkata, benar sekali, sarang naga, aku datang. Dan di tempat yang berbeda, terlihat ada seseorang yang telah mengalahkan banyak goblin. Aku sudah memburu banyak monster elit sejak awal bermain game ini. Dan sekarang aku baru level 3. Tapi ada yang sudah mencapai level 10. Ada apa dengan kesenjangan game ini? Aku belum pernah mendengar nama Yekiao ini. Sepertinya aku mendapatkan lawan yang tangguh. Sangat menarik. Dan setelah sampai, Yekiao langsung menyentuh sebuah batu. Batu itu langsung bercahaya dan membuka sebuah gerbang. Di sana sistem memberitahunya, Anda telah memasuki area tersembunyi sarang naga. Area ini sangat berbahaya. Harap segera meninggalkan tempat ini. Melihat itu Dorothy juga sangat terkejut. Nah, aura yang sangat kuat. Bagaimana mungkin ada Giant Dragon tinggal di sini? Bagaimana kau bisa mengetahui tempat tersembunyi ini, bocah? Kalau itu Giant Dragon, mungkin kita juga akan kesulitan. Namun Yekio berkata, aku tidak cukup bodoh menyerang tanpa rencana yang matang. Ikuti aku dulu. Saat itu, Berserker level 100 secara tidak sengaja memicu misi tersembunyi, menjelajahi sarang naga, dan menemukan bahwa pintu masuk Underground sebenarnya tersembunyi di desa pemula. Di sana, Ebimon langsung bertanya, jadi, bagaimana kau mengetahui semuanya? Yekio berkata, aku membayar harga tinggi untuk memberi rekaman battle setnya. Aku menemukan ada telur naga dan sangat langka di rekaman itu. Hal itu membuat Ebimon dan Dorothy sangat terkejut. Apa? Telur naga? Jangan bilang kau mau mencurinya. Di sana, Yekio berkata kembali, Nona Dorothy, Anda kan seorang soccer level god. Tidak perlu merendah. Lihat itu, hanya seekor giant dragon. Anda bisa membunuhnya dalam sekejap. Terlihat di sana, Holy Jet Giant Dragon level 5. Melihat kekuatan itu, Dorothy berkata, naga level 5, untungnya aku bawa gulungan teleport. Di sana Ebimon juga berkata, Jir, ini mah kita akan bakalan mati dalam sekejap. Dorothy langsung berkata kembali, saudara, kau yakin? Naga level 3 sudah cukup untuk menghancurkan sebuah guild. Holy Jet Dragon Dragon ini adalah naga terkuat di antara naga lainnya. Kita tidak punya peluang untuk menang. Namun Yekio berkata, tampaknya naga ini jauh lebih kuat dari perkiraanku. Tapi tidak ada pilihan lain. Aku harus mengalahkannya. Namun Dorothy langsung berkata, aku harus mundur. Hal itu membuat Yekio sangat terkejut. Percuma saja menambah uang. Aku tidak mau mengambil komisi ini. Namun Yekio berkata kembali, ini bukan tentang membunuhnya. Anda cuma hanya perlu mengulur waktu saja. Dorothy berkata kembali, tidak ada yang bisa melawan Holy Jet Graded Dragon level 5. Namun Yekio berkata, komisi 3 kali lipat. Hal itu membuat Dorothy terkejut. Baiklah, aku akan bertarung meskipun nyawa taruhannya. Di sana Dorothy langsung menggunakan spell miliknya. Yekio, aku akan mempertaruhkan nyawaku 3 menit. Aku hanya bisa mengulur waktu paling lama 3 menit. Di sana Yekio mendapatkan buff dari Dorothy. Buff aktif. Tanpa ini, aku tidak akan bisa bertahan di dunia ini. Buffnya hanya bertahan selama 3 menit. Sisanya tergantung padamu. Di sana Dorothy langsung menyerang naga itu. Astaga, memang pantas disebut soccer level god. Benar-benar menakutkan. Makhluk jahat. Dalam 3 menit ini, dengan kekuatanku, bahkan seekor naga pun bisa kukalahkan. Di sana, Dorothy langsung menggunakan skill Freeze Arrow. Serangan itu langsung menyerang naga itu. Akan tetapi terlihat di sana, Yekiao mengendak-endak untuk mengambil telur naga itu. Ini dia, aku tak boleh ketahuan olehnya. Jika tidak, hidupku akan berakhir dalam sekejap mata. Dan terlihat di sana, naga itu terus menyerang. Di sana Dorothy berkata, tinggal 1,5 menit lagi. Aku sudah tidak bisa menahannya. Di sana Yekio berkata, telur naga ini berat sekali. Kodok, bantu aku membawanya. Namun Ebimon berkata, aku belum pernah melakukan bisnis licik seperti ini sebelumnya. Akan tetapi di saat itu mereka ketahuan oleh naga itu. Gara-gara kau, kodok ini sialan. Kau bocah, beraninya kau mengatakan itu kepadaku. Lari, cepat lari, jangan banyak berbicara. Di sana Dorothy langsung menggunakan penghalangnya. Akan tetapi itu dihancurkan dengan mudah.
Melihat itu, Dorothy juga langsung kabur. Hah, kenapa Anda lari? Aku sudah menahan 3 menit, sesuai yang kau perintahkan. Menurutmu, apa aku tidak terkalahkan? Terlihat di sana mereka langsung keluar dengan selamat. Yah, hampir saja. Tapi kita berhasil mencurinya. Dorothy langsung berkata, kalau telur nagamu ini menetaskan Giant Dragon level 5, maka hal-hal yang kulakukan tadi tidak akan sia-sia. Ngomong-ngomong, jangan lupa komisinya. Yekio langsung berkata, jangan khawatir. Selanjutnya saatnya membuat kontrak untuk mengendalikan Beastmaster. Kuharap tidak ada kekacauan yang terjadi. Jika tidak, 300 jutamu akan sia-sia. Katak bau, tutup mulutmu, dan lihatlah ini. Terlihat di sana telur itu mulai menetas. Akan tetapi naga yang keluar berwarna hijau. Kenapa warnanya berbeda? Di sana Yukio berkata, yang ini sepertinya bukan naga yang tadi. Mungkinkah naga itu mencurinya dari naga lain? Terlihat di sana atribut daging darah itu sangatlah kuat. Kipernya adalah Sky Dragon, Mythical Beast. Melihat semua atribut itu membuat Yekio sangat terkejut. Astaga, atribut ini benar-benar melawan hukum alam. Memiliki 500 strength di level 1. Jika aku memakai Nice Equipment, maka Beast of the Dragon King ini bisa melebihi 2500 damage. Bocah, kau benar-benar menemukan harta karun kali ini. Dorothy juga langsung berkata, atribut naga muda ini sungguh luar biasa dan juga memiliki potensi pertumbuhan yang sangat terukur. Jika benar-benar tumbuh hingga dewasa, kekuatan penghancurnya sungguh tak terbayangkan. Di sana Yekio sangatlah senang. Aku tidak menyangka kau begitu kuat. Aku melihat kau berwarna hijau, jadi aku akan memanggilmu Kiaulu. Akan tetapi di saat itu, pandangan Yekio teralihkan oleh barang yang dibawa oleh Ebimon. Dengan si kecil ini, tidak ada lagi yang akan memperlakukan seni sebagai binatang jinakmu. Namun Yekio berkata, hei kodok, apa yang kau pegang di tangan itu? Di sana Ebimon berkata, namaku Ebimon, kau berani memanggilku kodok lagi. Di sana Yekio langsung bertanya, sepertinya lencana. Kodok, dari mana kau mendapatkan lencana ini? Namun di sana Dorothy langsung bertanya, mungkinkah ini bab dari kekejaman tingkat tinggi? Terlihat di sana sistem memberitahu bab kekejaman, kehancuran surgawi, atribut naik 10%. Hanya yang memakai lentana bab kekejaman akan mendapatkan supreme power. Melihat itu membuat semuanya sangat terkejut. Di sana Ebimon langsung berkata, dasar bocah, kembalikan padaku. Aku membanya dengan nyawaku. Namun Yekio berkata, yang kau dapatkan dengan nyawamu, tadi hampir saja kita semua kehilangan nyawa gara-gara kau. Sebagai kompensasi, barang ini ku pinjam dulu. Melihat itu membuat Ediman sangat kesal. Kalau kau meminjam, harganya per hari 100.000. Kalau tidak, jangan harap. Di sana Yekio berkata, Loh, jangan pelit begitu. Kita kan teman. Di sana Ebimon berkata kembali, halah, pas ada maunya saja, baru saja memanggil Lahui. Kalau enggak ada, maunya kau memanggil aku kodok bau. Di sana Yekio langsung memakai lencana itu. Dengan rencana ini, beberapa goblin hanya seperti memotong sayuran saja. Akan tetapi di saat itu sistem memberitahunya kembali. Anda telah memicu misi tersembunyi. Frightened Inquisitor. The Frightened Inquisitor. Meskipun kekuatan seperti Thread King, dia pun dihancurkan oleh Abyss. Pemegang bab kekejaman, pergilah dan cari kebenarannya. Tujuan misi, cari belati kekejaman. Hal itu membuat semuanya sangat kebingungan. Di sana Abimon berkata, memicu misi tersembunyi, Yekio langsung berkata, sepertinya mencari belati kekejaman. Apa itu? Di sana Dorothy berkata, apa? Kamu tidak tahu tentang belati kekejaman? Itu adalah belati seorang pembunuh tingkat dewa yang ditempa dari sisa-sisa gigi Minecraft. Dikenal sebagai salah satu senjata paling eksplosif. Tampaknya ada hubungan antara bab kekejaman dan belati kekejaman. Di sana Yekio berkata kembali, kedengarannya sangat kuat. Tapi perjalanan ke benua Danuan masih jauh. Durasi permainannya hari ini sudah habis. Sepertinya aku harus log out. Terlihat di sana, Dorothy juga langsung menggunakan portalnya. Tak disangka, dungeon tersembunyi di desa pemula bisa memakan waktu begitu lama. Oke, aku juga harus kembali ke Supreme Hall. Kalau ada urusan, cari aku saja. Jangan lupa siapkan koin emasku juga. Oke, Nona, sampai jumpa lagi.
Game Doomsday ini masih dalam tahap beta dan belum diperintegrasi di dunia nyata. Lebih baik kembali terlebih dahulu. Kalau tidak, tubuhku akan kewalahan. Terlihat keesokan harinya di rumah Yekiao. Berita tentang kehebatan Yekiao telah meluas. Di sana dirinya membaca-baca dari internet. Karena banyaknya kematian, banyak negara bersama-sama mengeluarkan pernyataan yang melarang pemain memasuki game Doomsday lagi. Para pemula ini, siapa mereka dalam beberapa hari, permainan menjadi kenyataan dan kalian akan menjadi lebih buruk. Di saat itu juga, Yanran langsung mengecat Yekiao. Melihat itu, Yekiao langsung berkata, "Sial, hampir lupa sama orang gila ini. Ternyata aku belum memblokirnya." Di saat itu juga, Yanran bersama dengan rekannya berada di rumah sakit. "Apa kau bilang Yekiao belum pernah menghubungimu? Jika kau menelponnya tiba-tiba, apakah dia akan datang?" Yanran berkata, "Apa menurutmu dia berani datang? Benar sekali, dia sangat mencintaimu. Begitu kau mengatakan sesuatu, dia pasti akan datang." Akan tapi di saat itu dokter langsung datang. Pasien nomor kamar 17, Anda bisa keluar lebih awal. Sekarang Anda harus melunasi biayanya." Di saat itu panel berganti di tempat Yekio kembali. Terlihat di sana dirinya ketiduran. Di saat terbangun, dirinya langsung masuk ke login Doomsday. Di sana terlihat dirinya menggunakan sadar. Di saat itu juga dirinya juga memanggil Ebimon. "Bocah, aku masih tidur. Kau sudah memanggil." Jekyll berkata, "Bangun lebih awal lebih baik. Lawi, kita harus naik level dan meninggalkan desa pemula ini secepat mungkin." Leveling di area pertama, level ketiga, dan level pertama membutuhkan Baitis. Hanya menerima yang berpengalaman. Guru elit pemain level kedua ke atas. Hanya ada dalam satu hari, jumlah pemain masih bertambah. Terlihat di sana, meskipun sudah mengikuti cadarnya, level dari Keo masih kelihatan orang-orang. Hal itu membuat dirinya langsung dikejar oleh semua orang. Ye Kiao yang berlari keluar dari kota membuat semuanya langsung berhenti. Kita tidak bisa terus mengikutinya. Di depan adalah zona ujian level 10. Monster di sana akan menghancurkan kita. Yah, terlalu berbahaya. Kita tidak bisa masuk sana. Apa Ye Kiao yang hebat akan menghadapi ujian itu sendirian. Akan tetapi Edimon langsung berkata, "Akhirnya kita berhasil meninggalkan mereka." Ye Kiao juga langsung berkata, "Mereka tidak bodoh. Mereka tidak akan berani masuk ke sini." "Baiklah, inilah tempatnya." Terlihat penjaga di sana langsung berkata, "Hei, anak muda, tempat ini bukan untukmu." Akan tetapi Ye Kiao berkata, "Halo tuan, saya di sini untuk memulai ujian kenaikan level." Penjaga itu berkata, "Pendatang, kau mencapai level 10 secepat ini. Di mana timmu?" Yekio berkata, "Aku akan melakukannya sendirian. Aku tak butuh tim." Penjaga langsung memberitahunya, "Sendirian, anak muda. Aku akan memberikan peringatan seperti biasa. Bahkan pada kesulitan normal, masuk sendiri hampir mustahil." Namun Yekio mengabaikannya. "Jangan khawatir. Aku masih punya banyak hidup untuk dinikmati." Terlihat di sana, JKO langsung memilih tingkat kesulitan ujian. Menghadapi kesulitan abis sendiri harusnya aman kan? Hal itu membuat penjaga sangat terkejut. Ujian kenaikan level dimulai. Kesulitan terpilih abis. Apa? Kesulitan abis? Dia sendirian. Kau pasti bercanda. Terlihat di sana, JKO langsung terteleport ke suatu dungeon. Ebimon langsung berkata, "Kau baru level 10 dan mencoba abis sendirian. Apa kau serius?" Di sana Yekio langsung menjawabnya, "Kau pikir aku tak mampu? Dulu aku pakai peralatan brand lengkap dan tim elit. Tapi kami hampir terbantai karena aku harus menggendong Kim Janran. Kali ini aku di sini untuk balas dendam." Terlihat di sana dirinya langsung mengeluarkan Kiaulu. Dengan Kiaulu, apa yang perlu ditakuti? Dia adalah mythical great beast. Di saat itu ada beast yang mengincarnya. Ada sesuatu yang bergerak, tetap waspada. Monster itu langsung keluar. Sphinx Wolf, mutated, level 10. Terlihat di sana monster itu sangat besar. Melihat itu, Yekiao langsung menyuruh Kiaulu. Wolf yang bermutasi langsung. Itu gila, 5.000 HP. Bahkan Shadow Assassin tak terdesak. Kiaulu, serang. Di sana Kiaulu langsung menyemburkan Dragon King Bird. Serangan itu langsung mengenai Beast Wolf. Hal itu langsung membuatnya menjadi berserker. Akan tetapi melihat itu, Kiaulu langsung menggunakan Wolf Shaking Dragon Roll. Hal itu membuat monster tak bisa bergerak. Di sana dirinya langsung menyerangnya kembali.
Hal itu langsung membunuh monster itu. Terlihat di sana Kyoru juga langsung naik level ke level 4. Wah, hebat sekali naik 4 level sekaligus. Melihat tambahan poin dari sistem membuat Yekio sangat senang. Wow, 50 plus ke semua stat per level. Magical Beast tumbuh dengan sangat cepat dan bahkan membuka kemampuan yang sangat overpower. Dan dirinya juga mendapatkan banyak item. Odd Hue, apa yang dijatuhkan oleh monster itu? Dua item dark gold, tidak mengherankan. Bos yang bermutasi menjatuhkan lot yang sangat gila. Hal itu membuat Yekio sangat senang. Ini jauh lebih baik daripada kehidupanku sebelumnya. Akan tetapi di saat itu ada monster kembali yang datang. Tiger Abyss, Demon Beast, level 10, HP 8000. Wow, itu monster yang sangat besar. Di sana Yekio langsung menyuruh Kyoru untuk menyerang kembali. Dan setengah jam kemudian, mereka berhasil keluar. Ah, kalau tahu bakal seberat ini, aku akan bawa bakal penyerang sendirian. Kakiku rasanya hampir patah karena terus berlari. Ebimon juga berkata, kita sudah mendapatkan beberapa item. Kalau balik ke kota, pasti bisa dijual dengan harga tinggi. Namun Yekio berkata, siapa bilang aku mau balik ke kota? Di depan sana masih ada bos uji coba yang bisa dihadapi. Tujuanku ke sini untuk mengalahkannya. Hal itu membuat Ebimon sangat terkejut. Apa kau serius? Memang kita sudah membunuh banyak monster. Tapi Kyoulu baru level 7. Apa bisa menghadapi bos? Di sana Yekio berkata, tentu saja bisa. Di kehidupanku sebelumnya, bos terakhir dalam uji coba abis ini cuma level Lord. Sekarang Kyoulu sudah bisa mengalahkan dua monster Demon Beast dengan sangat mudah. Di sana mereka langsung berteleport. Terlihat di sana mereka langsung masuk ke dungeon dan turun ke tangga. Hari ini, aku akan tunjukkan padamu apa itu permainan pro. Di sana sistem memberitahu mereka, petualang, Anda telah memasuki wilayah abis. Anda telah memasuki area berbahaya. Segera tinggalkan area ini, segera tinggalkan area ini. Akan tetapi Yekio berkata, di kehidupanku sebelumnya, aku terjebak dalam urus cinta. Di kehidupanku kali ini, titel Master of the Abyss, kekuatan terkuat di Doomsday akan kudapatkan. Ayo, datanglah, biarkan aku mengalahkanmu dengan sepenuh hatiku. Terlihat di sana bos monster itu sangatlah kuat. Abyss Traveler, King, Head Agnon. Melihat monster yang sangat kuat itu membuat semuanya sangat terkejut. Nama bos level Lord yang kau janjikan itu ha? Kenapa begini? Di kehidupanku sebelumnya jelas bosnya level Lord. Kenapa sekarang menjadi level King? Nilai mentalnya 50.000, murni kelas sihir. Kekuatan dan kelincahannya nol, tidak ada serangan normal. Tapi jika terkena serangannya pasti mati. Bocah, kalau kau mau mati, aku nggak bakal bantu ambil mayatmu. Namun Yekio berkata, bos level king bukan main-main. Kyoulu, jangan gunakan kemampuan sembarangan. Dengarkan arahanku. Kyoulu, monster ini lambat. Terus bergerak dan ubah posisi. Jangan bertarung terlalu lama. Mendengar itu Kyoulu langsung menyerang monster itu. Akan tetapi terlihat serangan dari Kyoulu hanya seperti bola api yang kecil di hadapan bos. Benar, terus bergerak memutar Kyoulu. Di sana bos monster terus menahan serangan dari Kyoulu. Akan tetapi melihat Yekio yang terus berbicara, bos monster langsung mengalihkan pandangannya kepada Yekio. Ah, kenapa Traveler abis inti berhenti bergerak? Rasanya aneh. Apakah dia sedang melihat ke arah kita? Apa dia sedang memikirkan sesuatu? Di sana bos monster langsung menggunakan sihirnya dan itu langsung menyerang Yekio. Namun melihat itu Yekio mampu menghindarinya. Mengerikan. Ah, kenapa makhluk ini hanya menyerangku? Kyoulu, bantu aku cepat. Terlihat di sana serangan yang sangat brutal. Namun Kyoulu juga terus menyerang. Akan tetapi dirinya terus bertahan dengan serangan bos monster. Di saat itu juga Kyoulu langsung menyerang dengan sangat kuat. Yang membuat bos monster langsung terjatuh. Hal itu langsung membunuh bos monster. Di sana sistem memberitahu, selamat, sebagai petualang pertama yang menyelesaikan uji coba abis. Anda mendapatkan hadiah, semua atribut naik ke level 5. Yekio langsung berkata, ternyata kau penakut sekali. Ebimon berkata, kau bilang aku penakut, tapi kenapa kau lari secepat itu? Akhirnya selesai juga. Ayo kita lihat item apa yang di drop. Namun di saat itu pemberitahuan masal telah muncul. Pengumuman sistem. Pemain dari negara Cina, Ye Qiao, berhasil menyelesaikan uji coba peningkatan abis sebagai yang pertama dalam sejarah. Hal itu membuat semua sangat terkejut. Pemain pertama di dunia muncul di negara Cina. Dan di papan peringkat hanya ada satu nama. Orang ini luar biasa. Qiao Yi, cari tahu informasinya.
Baik, dia pemain dari desa pemula nomor 9527. Sepertinya orang dari kota Jiang. Hal itu membuat rekannya sangat terkejut. Kota Jiang segera kirim orang ke sana untuk menyelidiki. Di saat itu ada seseorang yang berkata, namun di saat itu panel berganti ke tempat Yekio kembali. Apa? Sudah capek-capek begini cuma dapat pecahan kecil. Di sana sistem memberitahunya. Fragmen batu abis. Tidak ada tingkat diketahui, tidak dapat diidentifikasi. Fragmen di kehidupanku sebelumnya, aku belum pernah melihat benda ini. Baiklah, nanti saja ku cek. Kita sudah menyelesaikan uji coba. Sekarang yang paling penting adalah meninggalkan desa pemula dan menuju kota utama. Ayo berangkat. Melihat Ye Kiao membuat penjaga sangat terkejut. Tak mungkin, sungguh tak mungkin. Serius, ada orang yang bisa menyelesaikan uji coba sendirian, dan itu tingkat kesulitan abis. Ye Kiao berkata, jangan banyak omong, cepat hubungkan ke kota utama. Aku harus keluar dari desa pemula ini. Setelahnya, penjaga langsung membuka portal. Yang terhormat prajurit, selamat atas keberhasilanmu menyelesaikan uji coba kami memburu medali teleportasi ini. Dengan ini, kamu bebas keluar masuk kota utama. Terima kasih, sungguh merepotkan. Penjaga juga memberitahu. Selain itu, karena Anda berhasil menyelesaikan uji coba tingkat habis, Anda berhak menerima item epic mendali keberanian. Wow, lumayan juga. Dapat kemenangan ganda. Item epic, semua atribut naik. Lumayan juga. Kiaulu, Lauhu, ikut aku. Kota utama kami datang. Dan panel legati di kota utama Feng Ye. Di sana Qiaoyi langsung berkata, wah sepi banget. Di kehidupanku sebelumnya, alun-alun perubahan kelas ini antreannya sampai ratusan orang. Ternyata datang lebih awal memang beda rasanya. Di sana Ebimon berkata, ayo cari guru Beastmaster Gutor. Di sana Yekio berkata, ayo cari guru Beastmaster Gutor. Namun Ebimon bertanya, guru Beastmaster, bukannya kau sudah menjadi Beastmaster? Kenapa masih mau cari dia? Namun Yekio berkata, hehe, nanti kau juga tahu. Setelahnya mereka telah sampai di Guru Master Gutor. Ini tempatnya. Di sana Yekio berkata, guru yang terhormat, aku ingin mengubah kelasku. Namun NPC itu berkata, mau mengubah kelas, cari orang lain, jangan ganggu aku. Yekio langsung menjawabnya, aku ingin mengubah kelas ke profesi tersembunyi, Beast Whisper. Orang lain tidak akan bisa melakukannya. Mendengar itu NPC itu berkata, kau pikir sembarang orang bisa jadi Beast Whisper? Buktikan dulu kemampuanmu. Pergi keluar kota dan bawa 100 pasang mata. Serigala iblis itu ke sini. Baru kita bicara lagi. Di sana Ebiman langsung bertanya, wah, dari mana kau tahu kalau ada misi profesi tersembunyi di sini? Namun Yekio berkata, heh, aku tidak sebodoh itu untuk membunuh 100 monster elit. Namun NPC itu berkata kembali, dasar lemah, segitu saja nggak bisa. Cepat pergi, jangan ganggu aku lagi. Mendengar perkataan kasar itu, Yekio berkata, Anda salah paham. Aku rasa aku tidak perlu membunuh serigala apapun. Benda ini sudah cukup membuktikan kemampuanku. Melihat rencana itu membuat NPC itu sangat terkejut. Mendali keberanian tingkat epic. Di sana Yekio berkata, tepat, ini adalah mendali keberanian tingkat epic. NPC itu langsung berkata, tak kusangka ada orang yang masih muda seperti ini bisa melewati uji coba tingkat purgatori. Yekio berkata kembali, salah, bukan purgatori, tapi abis. NPC itu sangat terkejut dan dia langsung bertanya, bolehkah aku tahu berapa orang di timmu? Yekio berkata, one only, hanya aku seorang diri. Itu semakin membuat NPC itu terkejut. Hahaha, pantas saja sejak pertama kali aku melihatmu. Aku tahu kau adalah seseorang yang berbakat dan luar biasa. Akan tetapi perkataan itu membuat Yekio sangat jengkel. Pertama kali melihatku, bukankah kau tadi bilang aku tidak pantas menjadi Beast Whisper? Di sana NPC itu berkata kembali. Baiklah, aku ingin melihat bis milikmu yang berhasil melewati uji coba tingkat habis. Seperti apa rupanya? Yekio langsung menunjukkan Kiaulu. Hal itu membuat NPC itu terkejut. Hah? Bis tingkat dewa? Anak naga? Ya ampun, seumur hidupku aku tidak pernah menyangka bisa melihat bis tingkat dewa dengan mataku sendiri. Makhluk ini benar-benar impianku. Namun Yekio berkata, guru, Anda baik-baik saja, jangan terlalu terkejut. NPC itu berkata kembali, hari ini mungkin kau tidak bisa mengubah kelas menjadi Beast Whisper, karena Beast Whisper tidak pantas untuk bis tingkat dewa.
Aku akan merekomendasikanmu ke Beastmaster Kerajaan Utama. Ini adalah surat rekomendasi. Pergilah ke alam ini dan temui dia. Dia pasti memberimu jawaban yang kau cari. Setelah mendapatkan surat pengantar, mereka langsung berjalan kembali ke kota. Di sana Ebiman berkata, kau benar-benar beruntung bisa dapat profesi tersembunyi. Namun Yekio berkata kembali, tapi Beastmaster kerajaan ada di ibu kota. Itu jauh sekali, sedangkan aku masih ada urusan lain di sini. Hal itu membuat Ebiman terkejut. Urusan apa? Yekio berkata, ikut saja, nanti kau tahu. Aku mau selesaikan satu misi tersembunyi lagi. Di sana Ebimun kebingungan. Dari mana kau tahu banyak misi tersembunyi? Dan panel berganti di tempat seorang wanita dengan penjalan sangat ketat. Itu orangnya. Di sana Ebimun sangat kebingungan. Ah, jangan bilang kau mau menjual diri. Namun Yekio berkata, kau tidak mengerti. Dia adalah Nyonya Carly, janda cantik mantan wali kota. Dia sangat kaya raya. Akan tetapi penjaga langsung menghentikannya. Berhenti, siapa kau? Namun Yekio langsung mendekati Nyonya Carly. Yang terhormat Nyonya Carly, kenapa wajah Anda terlihat murung? Apa Anda sedang menghadapi masalah? Bolehkah saya membantu? Nyonya Carly berkata, ah, kebetulan aku memang kehilangan barang pribadi. Anak muda, jika kamu bisa menemukannya, aku akan sangat berterima kasih. Di saat itu sistem memberitahu, Anda menerima permintaan dari Nyonya Carly, bawakan bunga indah untuknya. Hal itu membuat Elimon sangat terkejut. Ternyata memang ada misi tersembunyi. Setelah mendapatkan misi itu, mereka kembali berjalan. Ebimon langsung berkata, bukannya bunga yang Nyonya minta itu seharusnya ada di kebun atau luar kota. Kenapa kita malah muter-muter di dalam kota? Namun Yekio berkata, kau mengerti apa? Bunga yang dia minta bukan bunga biasa. Hal itu semakin membuat Ebimon kebingungan. Terus carinya di mana? Di sini. Dan mereka malah datang ke tempat pertukuan. Oh, tamu yang datang dari jauh. Kamu mau beli apa? Di sana Yekio berkata, dengar-dengar tokomu jual kotak harta. Penjaga toko berkata, wah, tamu yang tahu barang bagus nih. Kotak harta di sini bisa mengeluarkan tulang naga bersejarah. Bahkan bisa juga mengeluarkan tongkat epik. Anda mau yang harganya berapa? Yekio berkata, yang paling mahal. Di sana penjaga toko langsung mengeluarkannya. Ini kotak harta paling tinggi level di tokoku. Satunya 10.000 koin emas. Yekio berkata, satu mana cukup? Ada berapa di tokomu? Aku beli semuanya. Mendengar itu membuat pemilik toko sangat terkejut. Apa? Semuanya? Dengar tidak? Semuanya. Buka semua toko hartanya. Dan setelahnya, Yekiao dan penjaga toko langsung membuka satu persatu kotak peti harta emas. Terlihat banyak sekali barang-barang berlevel tinggi. Dan setelah 1 jam kemudian, tamu terhormat, dari 100 kotak harta, tinggal satu ini yang tersisa. Di sana dirinya langsung membuka kotak peti harta itu. Dan itu adalah bunga emas yang Erika cari. Lauyi, ayo kita pergi. Setelahnya di tempat yang berbeda. Lis, menurutmu apa benar ada yang bisa menemukan bunga itu untukku? Lis berkata, tentu saja, nyonya secantik ini pasti rezekinya agak kemana. Namun di saat itu ada pelayan lain yang datang. Nyonya, ada seorang pemuda di luar ingin bertemu. Katanya dia membawa bunga yang Nyonya minta. Hal itu membuat Nyonya Carly sangat terkejut. Dirinya langsung mendatangi Ye Kiao. Anak muda, kamu benar-benar menemukan yang kuminta. Ye Kiao langsung memberikan peti harta kecil. Dan setelah dibuka, bunga itu langsung keluar. Wah, beneran bunga yang cantik. Sudah lama aku mencarinya. Tak kusangka hari ini akhirnya. Maaf, aku terlalu excited. Anak muda, kamu sudah sangat membantuku. Mau imbalan apa? Uang atau barang langka? Ye Kiao berkata, Nona cantik, aku tidak tertarik dengan uang ataupun barang. Melihat itu, Nyonya Carly berkata, kalau kamu tidak tertarik sama uang atau barang, berarti aku harus menawarkan diriku sebagai imbalan. Hal itu membuat Yekio terkejut. Nyonya, Anda salah paham. Aku cuma minta bantuan Nyonya untuk mendapatkan status keluarga negaraan. Mendengar kata-kata itu, Nyonya Carly berkata, haha, nakal juga kamu. Kalau status keluarga negaraan saja itu gampang. Elisa, siapkan kertas pena dan stempelku. Di sana Yekio juga langsung berkata, oh ya, ada satu hal lagi yang mau ku minta tolong untuk membantu aku Nyonya. Aku berencana membeli properti di kota Vinge untuk menetap. Di sana Nyonya Carly berkata, oh, membeli properti, tidak mau terus mengembara, pilihan yang bijak.
Membeli properti sih saja bisa, tapi daerah barat yang kamu mau beli itu enggak terlalu ramai loh. Yekio langsung jawabnya. Nyonya terhormat, aku yakin dengan pilihanku. Aku harap Nyonya bisa membantuku menghubungi maklar properti daerah barat. Aku sangat berterima kasih. Hal itu membuat Ebimon kebingungan. Dasar bocah, mending beli daerah timur yang ramai daripada membeli daerah barat yang sepi. Bisnis kita bisa rugi. Namun Yekio memberitahunya, kau ngerti apa? Kau pasti tak tahu, sebentar lagi kota Fengi akan diserang oleh makhluk aneh. Dalam serangan besar-besaran makhluk aneh itu, wali kota sekarang tewas. Bangunan di daerah timur hancur separuh lebih. Sementara daerah barat karena sebelumnya sepi, tidak menarik makhluk aneh. Dan akhirnya jadi daerah bangunan paling fungsional di seluruh kota Fengi. Ya, mana mungkin aku bikin bisnis rugi.